Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Nur Ihsan dengan NIM 192100863 kelas 19 3C 05 Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan artikel mengenai gagasan futuristik dan konstruktif dari 17 SDGs dan 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia. Narkoba. Saat ini di Indonesia bahaya dan dampak narkoba atau narkotika, obat-obatan terlarang ini sangat berbahaya dan meresahkan bagi masyarakat umum. Seperti yang kita ketahui, narkoba ini bisa bermanfaat yang bisa digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan, namun bisa juga merugikan jika dipakai dalam dosis yang berlebih. Bisa menyebabkan efek kecanduan. Penyalahgunaan ini bermula karena si pemakai merasakan efek yang menenangkan. Indonesia saat ini sedang prihatin karena menghadapi permasalahan 4 juta korban penyalahgunaan narkoba yang saat ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari 4 juta korban ini hanya sedikit korban yang mendapat layanan terapi dan rehabilitasi, sekitar 18.000 atau 0,47%. Kita jadi bertambah prihatin ketika mendengar kurangnya tempat untuk rehabilitasi dibanding dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ada saat ini. Tempat rehabilitasi yang dimiliki instansi pemerintah masih sangat sedikit dibanding tempat rehabilitasi milik masyarakat. Seharusnya tempat rehabilitasi ada pada tiap provinsi, kabupaten, atau kota untuk merehabilitasi warganya masing-masing. Apa sih narkoba itu? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bisa disebut juga nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya kesadaran, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika ialah tanaman papaver, garam-garam turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran yang mengandung bahan tersebut. Sedangkan psikotropika ialah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Terdapat 4 golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan 1 dan 2 dimasukkan ke dalam jenis golongan narkotika. Dengan demikian, saat ini apabila bicara masalah psikotropika, golongan 3 dan 4 sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Zat yang termasuk jenis psikotropika antara lain sedatin, rohypnol, magadon, valium, mendrax, amfetamin, fensiklidin, ekstasi, sabu-sabu, dan sebagainya.
Kemudian bahan adiktif berbahaya lainnya ialah bahan-bahan alamiah semi sintesis maupun sintesis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokain yang dapat mengganggu sistem saraf. Sistem saraf pusat seperti alkohol yang mengandung inhalen, sniffing, bahan pelarut berupa zat organik, karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman beralkohol. Pengelompokan narkoba berdasar efek yang dihasilkan. Depresan membantu mengurangi depresi penggunanya, namun memperlambat kinerja saraf otak dan organ tubuh penting lainnya. Kedua, halusinogen menjadikan penggunanya berhalusinasi secara berlebihan. Tiga, stimulan mempercepat kerja jantung. Empat, adiktif membuat penggunanya ketergantungan dengan zat-zat tersebut. Apa saja dari bahaya penyalahgunaan narkoba? Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat, tak kenal jenis kelamin dan usia. Semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat yang berbahaya ini. Beberapa dampak bahaya narkoba bagi kesehatan ialah dehidrasi, halusinasi, dan kematian. Sedangkan dampak kerusakan fisik yaitu mengganggu kinerja otot, otak, saraf, mata, paru-paru, dan bahkan bisa merusak organ-organ tersebut. Kemudian dampak psikologis dapat mengalami depresi, menyakiti diri sendiri, dan berhalusinasi. Dan dampak dari kehidupan sosial menyebabkan terjadinya antisosial, menjadi aib bagi diri sendiri dan keluarga, serta masa depan menjadi suram. Dan dampak penggunaan narkoba yang paling fatal ialah kematian. Lantas, bagaimana cara untuk mencegah dan menghindari narkoba? Adapun cara untuk mencegah dan menghindari narkoba antara lain mencari dan membentuk pergaulan yang sehat dan positif, mempelajari dampak-dampak negatif dari penggunaan narkoba. Pergunakan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, menumbuhkan rasa percaya diri dengan cara-cara yang baik dan benar, aktif berperan serta dalam melawan narkoba, minimal di lingkungan sekitar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.